Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma faqihna fi dinik wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amal wa zidna ilman ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, kembali kita lanjutkan penjelasan dari kitab Al-Yaqutun Nafis fi Madhhab Ibn Idris karya Syekh Ahmad bin Umar Asy-Syatiri rahimahullah yang wafat tahun 1360 Hijriyah. Kata beliau rahimahullah setelah menyebutkan mandi-mandi yang disunnahkan, menutup pembahasan berkenaan dengan junub, kata beliau ma yahrumu 'alal junub, hal-hal yang diharamkan bagi orang yang junub. Yang dimaksud dengan junub di sini adalah yang punya kewajiban mandi yang dimaksudkan dengan junub di sini adalah orang yang keluar mani atau berhubungan suami istri, ya, yang keluar mani atau berhubungan suami istri. Nah, ini yang dimaksud dengan al-junub di sini. Adapun untuk haid dan nifas maka dia tidak dikatakan junub. Secara istilah tidak dikatakan junub. Karena dalam hal konsekuensi berupa larangan, maka hadas itu terbagi jadi 3. Kita sudah sebutkan dulu di awal, hadas dari sudut pandang cara menyucikannya, cara mengangkatnya cuma 2. Hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil itu ada 6, diangkat dengan wudu. Hadas besar itu ada berapa kemarin? 6 juga. Hadas kecil ada 4, diangkat dengan wudu, dan hadas besar itu ada 6, diangkat dengan mandi junub, dengan mandi wajib. Ini hadas dari sudut pandang cara mengangkatnya. Hanya ada 2, hadas kecil dan hadas besar. Ada pembagian lain dari hadas, yaitu hadas dari sudut pandang konsekuensi larangannya, ya, yakni larangan-larangan yang ditujukan kepada orang yang berhadas. Hadas terbagi jadi 3 dari sudut pandang konsekuensinya, konsekuensi larangannya. Yang pertama ada hadas kecil, hadas asghar. Yang kedua hadas awsat, hadas pertengahan. Dan ada hadas akbar, hadas besar. Adapun hadas asghar, hadas kecil, adalah hadas yang larangannya cuma 4. Tidak boleh sholat, tidak boleh tawaf, tidak boleh menyentuh mushaf, tidak boleh membawa mushaf. Cuma 4 yang dilarang kalau hadas kecil. Yaitulah pembatal-pembatal wudu yang 4 yang telah berlalu. Itu semua larangannya cuma 4. Jelas ya? Yang kedua ada hadas awsat, hadas pertengahan. Hadas pertengahan di sini larangannya ada 6, jadi lebih banyak. Hadas awsat di sini adalah berhubungan suami istri dan keluar mani, atau yang dikenal dengan istilah janabah. Jadi janabah itu hadas awsat, hadas pertengahan. Kenapa hadas pertengahan? Karena larangannya lebih banyak, ada 6. Kemudian yang ketiga hadas akbar. Hadas akbar ini haid dan nifas. Kenapa dikatakan akbar? Karena larangannya lebih banyak, ada 10. Ya, beliau sebutkan nanti di sini berbeda perhitungannya para ulama, ya. Ada menyebutkan 10, ada menyebutkan 12. Kita lihat dulu. Ya, di sini beliau akan sebutkan 11. Ya. 11 larangan bagi perempuan haid dan nifas. Jadi lebih banyak. Jadi untuk hadas kecil, yaitu yang membatalkan wudu. Kenapa dikatakan hadas kecil? Karena larangannya cuma 4. Kemudian ada hadas awsat, hadas menengah, yaitu janabah, keluar mani atau berhubungan suami istri. Kenapa dikatakan pertengahan? Karena dia larangannya ada 6, ada 6 yang dilarang amalannya.
Dan yang terakhir ada hadas besar, yaitu haid dan nifas. Kenapa dikatakan hadas besar? Karena larangannya paling banyak, ada 11. Ada menyebutkan sampai 12 kalau mau dirinci. Nah, sekarang kata beliau rahimahullah, ma yahrumu alal junub, hal-hal yang diharamkan bagi orang junub, bagi orang yang janabah, yakni bagi yang sudah berhubungan suami istri atau keluar mani, maka ada 6 larangan. Yahrumu alal junubi sittatu asya, diharamkan bagi orang junub 6 perkara. 4 yang telah berlalu di hadas kecil, as-salatu wat tawaf wa massul mushaf wa hamluhu. Dilarang salat, orang junub dilarang salat, dilarang tawaf, dilarang menyentuh mushaf, dan dilarang membawa mushaf. Ini pembahasan sudah berlalu seluruhnya di masalah pembatal di masalah larangan bagi orang muhdis. Sudah kita sebutkan rincian-rincian di situ dalam masalah mushaf. Jelas ya? Jadi yang diharamkan bagi orang junub ada 6. Yang pertama salat dengan semua jenis salat. Yang kedua adalah tawaf dengan semua jenis tawaf. Termasuk juga di dalamnya sujud tilawah, sujud syukur, tidak boleh. Sudah berlalu. Kemudian dilarang menyentuh mushaf dan membawa mushaf. Karena orang yang berhadas kecil dilarang, apalagi yang hadas sedang junub seperti ini lebih dilarang lagi membawa mushaf untuk menghormati mushaf. Tidak boleh menyentuh dan tidak boleh membawanya. Nah, sekarang tambahan 2 larangan karena dia larangannya ada 6. Larangan yang kelima, wal lubthu fil masjid, berdiam di dalam masjid. Ini dilarang bagi orang junub. Kata Nabi, Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun wala junuban illa abiri sabilin hatta taghtasilu. Ya. Wahai orang-orang beriman, jangan mendekati salat dalam keadaan kalian mabuk. Dalam keadaan mabuk sampai kalian sadar apa yang kalian ucapkan. Yani orang mabuk jangan salat. Wala junuban, dan orang junub juga jangan mendekati salat. Apa maksudnya jangan mendekati salat? Ya sudah jelaskan, orang junub tidak boleh salat. Tapi maksud di sini jangan mendekati salat, kata para ulama tafsir, yakni wala junuban, yakni orang junub tidak boleh mendekati maudhi as-shalah, tempat salat. Ini masjid. Tidak boleh orang junub mendekati masjid. Wala junuban, orang junub tidak boleh masuk ke dalam masjid illa abiri sabil, kecuali sekedar lewat saja yang boleh. Jadi orang junub tidak boleh tinggal berdiam dalam masjid, tapi boleh berlalu di dalam masjid. Kita akan terangkan nanti. Hatta taghtasilu, sampai orang junubnya mandi. Dan juga Nabi SAW bersabda, la inni la uhillul masjid li haidin wala junub. Kata Nabi SAW, saya tidak menghalalkan masjid bagi perempuan haid dan junub. Tidak boleh ada perempuan haid, orang junub masuk masjid. Saya tidak menghalalkan. Yani diharamkan perempuan haid dan junub masuk ke dalam masjid. Taib, sekarang apa yang dimaksud dengan masjid di sini? Yang mana yang namanya masjid yang dilarang dimasuki? Para ulama rahimahumullahu taala memberikan definisi masjid. Yang dimaksud dengan masjid adalah kullu ma wuqifa lis-shalah. Kullu ma wuqifa lis-shalah, semua yang diwakafkan untuk tujuan dipakai salat. Semua yang diwakafkan dengan tujuan untuk dipakai salat. Maka bukan termasuk masjid semua yang tidak diwakafkan walaupun dipakai salat. Misalnya masjid-masjid di perumahan dipakai salat tapi tidak diwakafkan oleh yang punya pengembang, developernya. Cuma dikatakan ini masjid, ini tanah kosong, bangun saja masjid di situ, pasung. Nah, ini bisa dipakai salat, tidak ada masalah, tapi tidak diberikan hukum masjid. Artinya perempuan haid boleh masuk ke situ, orang junub boleh masuk ke situ, karena dia bukan masjid. Konsekuensi lainnya, karena dia bukan masjid, tidak syah itikaf di situ. Tidak syah apa? Itikaf. Walaupun bangunannya masjid, tapi tidak diwakafkan. Jelas ya? Tidak berlaku padanya hukum-hukum wakaf. Demikian pula misalnya kalau ada orang memberikan sebidang tanahnya, tapi bahasanya hibah.
ini tanahnya saya hibahkan, silakan dibangun masjid. Jadi akadnya akad hibah. Nah, ini tidak dihukumi masjid. Harus akadnya akad wakaf. Dan wakaf punya syarat-syarat dan rukun-rukun tertentu yang akan dibahas nanti dalam fikih jual beli. Apa-apa saja syarat-syarat dan rukun-rukunnya wakaf supaya syah. Jadi kalau yang punya tanah mengatakan ini saya hibahkan, saya kasih, ya kan ya, harus dengan akad wakaf. Kalau dibilang saya kasih, saya hibahkan, saya serahkan, ini semua bukan wakaf. Ya, jadi harus diwakafkan, baru dikatakan masjid. Karena itulah kalau ada seorang membangun rumah, ya, dia membangun apa? Rumah. Dia membangun rumah. Biasanya orang-orang mampu, ya, halamannya luas, dia bangun apa namanya? Masjid atau musola sendiri untuk keluarganya sholat jamaah di situ dalam rumahnya, dalam pagarnya. Kemudian dia katakan ini bagian tanah di sini saya wakafkan, kita bangun masjid di sini kita sholat. Maka ini mendapati hukum masjid. Bisa dipakai itikaf di situ, dan orang haid, nifas, junub tidak boleh masuk. Kenapa? Walaupun di tanahnya dia bangun, tapi dia sudah niatkan itu wakaf. Jelas sampai sini? Ya. Tentu saja masalah persuratan di administrasi, secara administrasi negara itu formalitas, yakni dari sisi negara tentunya. Tapi wakaf sudah syah dengan akad lisan, dengan syarat-syaratnya akan diterangkan nanti. Jelas ya? Jadi semua yang tidak diwakafkan itu tidak dihukumi masjid, sehingga perempuan haid dan nifas boleh masuk ke situ. Misalnya kantor atau pabrik, dia larang jamaahnya untuk sholat, dia larang karyawannya keluar sholat. Sudah, daripada keluar kita bikin saja di sini, ini ada satu tempat kosong bangunan, kita bangun saja bangunan semi permanen, jadikan masjid untuk sholat Jumat. Ya tidak ada masalah. Tapi itu tidak mendapati hukum masjid, tidak diberikan hukum masjid. Boleh dipakai sholat Jumat, tidak masalah. Karena bukan syarat syahnya sholat Jumat harus di masjid, bukan syarat syah. Boleh sholat Jumat di lapangan, tidak ada masalah. Seandainya di tempat itu tidak ada masjid, ya. Tapi dia tidak mendapati hukum masjid selama tidak diwakafkan. Sudah sampai sini? Iya. Demikian pula yang sering terjadi juga kadang pesantren misalnya buka open donasi, tapi open donasi pembangunan masjid, tidak disebutkan wakaf, cuman donasi saja. Jadi orang niatnya sedekah, terkumpul uangnya beli tanah bangun masjid. Ya ini selama tidak ada pernyataan wakaf dari para penyumbang yang jumlahnya mungkin sampai ratusan orang atau lebih, maka ini tidak bisa. Tidak sampai sini, harus ada pernyataan wakaf. Harus ada pernyataan wakaf. Karena itulah kalau dia mau bangun masjid, ya itu harus ditekankan pernyataan wakafnya. Yani ini membuka wakaf, sumbangan wakaf. Jadi orang pun niatnya ketika memberikan, ini wakaf. Gitu. Tidak sampai sini. Karena kalau dibuka sekedar donasi, sumbangan masuk mana-mana terus dibeli tanah dibangun masjid, ya boleh dipakai salat tidak ada masalah, tapi tidak dihukumi masjid secara syar'an, secara syariat. Ya ini dalam artian kalau masuk ke situ tidak ada tahiyatul masjid, tidak perlu tahiyatul masjid, itu bukan masjid. Ya kan? Boleh jual beli di situ. Orang bukan masjid, yang dilarang jual beli itu kalau dia masjid. Dan seterusnya. Perempuan haid dan nifas boleh masuk ke situ walaupun masjid pesantren. Tapi tidak ada wakafnya, pernyataan wakafnya tidak ada. Jelas? Ala kulli hal, jadi ini patokan yang pertama dari masjid, semua yang diwakafkan untuk sholat. Maka semua yang tidak diwakafkan, walaupun dihibahkan, disedekahkan, dikasih, dan seterusnya, ini bukan masjid. Yang kedua, kalau ada yang diwakafkan, sebelumnya saya lupa, betul ditambih juga, yang dikatakan masjid ini yang diwakafkan, baik yang diwakafkan itu tanah dengan bangunannya, atau cuma salah satunya. Misalnya tanahnya saja yang wakaf, bangunannya sumbangan. Ini boleh, ini mendapati hukum masjid. Atau misalnya tanahnya sumbangan, bangunannya yang wakaf. Ini juga boleh, tidak ada masalah. Jelas sampai sini? Jadi yang paling bagus tentunya dua-duanya, tanahnya dengan bangunannya wakaf. Tapi kalau salah satunya saja yang wakaf, maka itu sudah mendapati atau diberikan padanya hukum masjid. Kemudian yang kedua, bukan termasuk masjid semua yang diwakafkan, tapi bukan untuk sholat. Wakaf untuk tempat tinggal santri, itu bukan. Untuk wakaf untuk pesantren,
Itu bukan masjid. Itu boleh perempuan haid, nifas, junub masuk ke situ. Diwakafkan untuk fasilitas umum. Salah satunya dipakai sholat. Salah satunya bukan masjid. Ya, bukan masjid. Misalnya ada yang fasilitas umum negara, ini tanah atau ini bangunan, silakan dipakai bergantian antara semua pemeluk agama. Salah satunya untuk sholat. Ini bukan masjid. Karena tujuan wakafnya bukan untuk sholat, tapi dipakai umum. Gitu. Walaupun dipakai sholat dalamnya, tapi bukan itu tujuan wakafnya. Maka ini dua kata kunci. Yang pertama harus wakaf, dan yang kedua wakafnya untuk sholat. Karena itulah kalaupun cuman bangunan semi permanen, cuman seng keliling ya, kemudian atapnya seng ya, kemudian tapi tanahnya dikatakan ini wakaf untuk masjid, maka itu masjid. Ya. Jelas sampai sini. Walaupun bangunannya semi permanen misalnya, itu masjid. Karena patokannya masjid adalah semua yang diwakafkan untuk sholat. Taib. Nah, kalau sudah jelas hukumnya masjid, maka orang junub, demikian pula perempuan haid dan nifas tidak boleh al-lubsu, berdiam dalam masjid. Afwan, ini hukum berlaku untuk junub ya. Haid nanti lain lagi, lebih ketat lagi kalau haid. Karena haid itu hadas besar. Kalau junub hadas ausat, hadas menengah. Larangannya cuma 6 dan ada sedikit kelonggaran, tidak seperti pada haid. Haid yang paling ketat nanti. Bukan hanya dilarang tinggal, tapi juga dilarang lewat. Kalau junub kan masih boleh lewat. Ini perbedaannya haid dengan junub. Kalau junub dilarang tinggal dalam masjid, tapi masih boleh kalau lewat. Dah sampai sini? Masih boleh kalau lewat. Kalau perempuan haid, lewat pun tidak boleh dalam masjid. Nanti kita akan terangkan. Ini masalah junub dulu, biar tidak tercampur-campur masalahnya. Taib. Jadi orang yang junub dilarang berdiam dalam masjid. Apa yang dimaksud dengan berdiam dalam masjid? Yakni dia tinggal dalam masjid walaupun sekadar walaupun seperti kadar tumakninah. Kadar tumakninah dalam sholat itu sebentar sekali. Seperti seorang mengucapkan subhanallah. Itu bahkan tidak sampai 1 detik. Ya. Atau subhanallah. Mungkin 1 detik, mungkin ya. Atau mungkin 2 detik. Itulah kadarnya tumakninah. Seperti lamanya orang mengucapkan kalimat subhanallah. Sebentar sekali. Maka kalau ada orang junub masuk di masjid terus tinggal sebentar baru jalan kembali, haram hukumnya. Karena dia sudah tinggal diam di masjid melebihi kadar tumakninah atau seperti kadar tumakninah. Itu definisi al-lubs. Al-lubsu adalah al-muksu, berdiam fil masjid biqadri tumakninah. Seperti kadar tumakninah. Berdiam dalam masjid seperti kadar tumakninah. Baik. Kemudian semisal dengan berdiam adalah mondar-mandir. Dia tidak diam, cuman mondar-mandir. Dari sana ke sini, dari sana ke sini, tapi tidak berhenti. Ini semua dihukumi haram bagi orang junub. Mondar-mandir. Termasuk mondar-mandir masuk dari satu pintu, keluar dari pintu yang sama. Itu mondar-mandir itu. Ini juga diharamkan karena hukumnya sama seperti diam. Masuk di satu pintu, keluar dari pintu yang sama. Misalnya dari sini ya, masjid ini orang junub masuk, dia mutari tiang, balik lagi ke pintu itu. Ini hukumnya sudah haram. Karena taraddud itu sudah masuk dalam kategori apa? Al-muks. Yang Allah bolehkan bagi orang junub hanya abiri sabil, sekedar lewat. Apa itu sekedar lewat? Kata para ulama, yadkhulu min bab wa yakhruju min babin akhar. Dia masuk di satu pintu, lantas langsung keluar dari pintu lain. Jadi kalau ada orang junub misalnya dari sana misalnya masuk keluar ke pintu itu, maka ini masuk. Ini hukumnya apa? Boleh. Dengan syarat dia tidak tinggal, tidak mutar-mutar dalam, masuk langsung keluar. Itu namanya abiri sabil, sekedar lewat. Jelas? Jadi bukan sekedar masuk dari satu pintu keluar di pintu lain, tapi langsung masuk di sini langsung keluar di pintu sana. Bukan masuk di sini mutar-mutar dulu dalam baru keluar. Itu tidak boleh. Itu sama saja tinggal, berdiam. Jelas ya? Taib, apa hukumnya orang junub berlalu dalam masjid? Kata para ulama rahimahumullahu taala, kalau berlalu dalam masjid hukumnya mubah. Walaupun hukumnya khilaful aula. Khilaful aula itu mubah, mendekati makruh. Itu kalau tidak ada kebutuhan. Kalau tidak ada kebutuhan, kalau ada kebutuhan tidak makruh, tidak khilaful aula, boleh. Termasuk keperluan adalah potong kompas.
Ada orang junub, dia mau ke seberang, dia kalau kelilingi masjid terlalu jauh, dia potong kompas saja masjid. Ini termasuk hajat, boleh dia, tidak ada masalah. Selama memang ada kebutuhan, walaupun kebutuhannya sekedar potong kompas. Jelas ya? Wallahu taala alam bissawab. Kemudian saya lupa tadi tambahan berkenaan dengan masjid, perhatikan. Saya tambahkan sedikit, saya lupa. Jadi masjid adalah semua yang diwakafkan untuk sholat, walaupun pada akhirnya tidak dipakai sholat. Semisal teras-teras masjid, ya, teras masjid itu kan masuk dalam wakaf, walaupun mungkin dipakai sholatnya hampir jarang, kecuali kalau Jumat itu pun full baru dipakai. Tapi kalau tidak, sehari-hari nggak pernah dipakai sholat. Tapi karena dia masuk dalam kategori tanah wakaf, maka tidak diperbolehkan. Sudah sampai sini? Tidak diperbolehkan. 6. Wallahu a'lam bissawab. Adapun seperti di halamannya, pekarangannya, ya, maka ini diperselisihkan di kalangan ulama dalam masalah ini. Ya, diperselisihkan di kalangan ulama dalam masalah pekarangan tanah yang diwakafkan tapi tidak dibangun masjid di situ, tapi masuk dalam tanah wakaf. Sebagian membolehkan, sebagian tetap melarang, karena itu asal wakafnya untuk sholat, walaupun tidak dibangun untuk sholat. Allahu a'lam bissawab. Yang paling aman tentunya menjauhi. Ya. Kemudian bukan termasuk masjid adalah lapangan sholat id, karena lapangan sholat id itu kan tanah lapang doang, nggak ada wakaf gitu, tidak diwakafkan. Itu bukan dipakai untuk sholat, ya, bukan dipakai untuk sholat. Ya, ini momen-momen Idul Fitri saja dipakai, Adha misalnya. Ya, ini tidak boleh, tidak masalah, karena itulah perempuan haid dan junub boleh mendatangi tempat id, boleh. Ya, boleh mendatangi tempat id. 6. Kemudian larangan ini, larangan orang junub masuk ke dalam masjid, berdiam dalam masjid, ini hanya berlaku bagi muslim. Bagi muslim mukallaf dan mukhtar atas keinginan sendiri. Muslim mukallaf yakni akil balik dan mukhtar, pilihan sendiri. Adapun orang kafir larangan ini tidak berlaku. Larangan ini tidak berlaku dalam artian ya karena mereka tidak meyakini keharumannya. Mereka tidak meyakini keharumannya, dan mereka diperlakukan sesuai dengan keyakinan mereka. Seperti misalnya orang Nasrani, mereka tidak meyakini haramnya khamar. Boleh di agama mereka khamar itu halal, maka tidak boleh mencambuk orang Nasrani dengan hukum had minum khamar kalau dia minum khamar, tidak boleh, karena keyakinan dia tidak haram. Sudah sampai sini? Keyakinan dia tidak haram. Hukum hanya ditegakkan kepada mereka kalau mereka juga meyakini haramnya hal itu dalam agama mereka. Nah, di sini orang junub masuk ke dalam masjid, mereka tidak meyakini keharumannya. Karena itulah kalau ada orang kafir junub masuk masjid, perhatikan, orang kafir junub masuk masjid, dia tidak berdosa. Jelas? Tapi bukan berarti dibolehkan. Kita berbicara masalah hukum. Tidak boleh dibiarkan orang kafir sendirian masuk ke dalam masjid. Harus ditemani oleh seorang muslim yang terpercaya. Itu masalah lain. Tapi ini kita berbicara masalah berdosa enggak? Ya, jelas sampai sini. Bukan berarti dibolehkan masuk masjid orang kafir junub, karena enggak. Kita berbicara masalah junubnya, ya, hukum junub. Jelas sampai sini bahwa hukum junub, orang junub masuk dalam masjid hanya berlaku bagi muslim. Ya. Bukan berarti orang kafir bebas masuk masjid, enggak. Itu masalah lain pembahasannya. Orang muslim tidak boleh membiarkan orang kafir seenaknya masuk masjid. Harus ada pendampingan. Ya, bukan dilarang masuk masjid, boleh masuk masjid, tapi ada pendampingan dari orang muslim yang terpercaya. Kemudian yang kedua, syarat yang kedua dari pengharaman ini adalah akil balik. Orang gila junub masuk masjid, ya tidak berdosa. Orang gila, ya kan, tidak berakal. Kalau balik jelas ya, karena kan tanda balik itu keluar mani, ya. Nah, tapi misalnya ada anak kecil belum balik, sudah menikah, belum berhubungan suami istri, kan junub juga, masuk masjid tidak berdosa.
karena dia kan belum balik. Selama tidak keluar mani tentunya. Kemudian yang terakhir adalah mukhtar, pilihan sendiri. Kalau dia terpaksa, dia junub tapi terpaksa tinggal dalam masjid, maka tidak berdosa. Misalnya dia bermalam dalam masjid. Dia bermalam dalam masjid, i'tikaf atau yang semacamnya, atau bermalam saja. Kemudian dia mimpi basah, junub dia. Tengah malam dia mau keluar, tidak bisa keluar. Misalnya terkunci dari luar, dikunci. Iya, dikunci dari luar, dia tidak bisa keluar. Mau keluar kamar mandi, mau pergi mandi, tidak bisa keluar, di dalam dia. Nah, ini seperti ini juga tidak berdosa. Atau kalau di zaman-zaman dahulu disebutkan dalam buku-buku fikih, kalau diberlakukan jam malam, tidak boleh ada yang keluar rumah. Dan waktu itu WC masih tempat mandi di luar misalnya. Ada rumah-rumah yang tempat mandinya bukan di dalam tapi di luar. Nah, ketika di masjid dia mau keluar, khawatir ditangkap sama yang petugas malam itu, keluar tengah malam melanggar larangan, akhirnya dia sudah dalam masjid saja. Ini darurat, tidak ada masalah. Karena dia terpaksa tinggal dalam masjid. Cuman kalau dia bisa tayamum, dia tayamum. Ya, kalau bisa tayamum, dia tayamum. Tapi tidak boleh dengan tanah masjid. Tidak boleh pakai tanah masjid. Harus tanah diambil dari luar masjid. Misalnya cuman bisa ambil dari jendelanya tanah dari luar masjid. Adapun tanah di masjid tidak boleh. Kenapa? Karena tanah masjid itu tanah wakaf, tidak boleh dipakai tayamum. Tanah masjid adalah tanah wakaf, tidak boleh dipakai tayamum, hukumnya haram. Iya. Karena wakaf itu penggunaannya hanya untuk salat, maka tidak boleh tanahnya dipakai untuk tayamum. Jelas? Wallahu a'lam bishawab. Ini selesai pembahasan berkenaan dengan junub berdiam dalam masjid. Larangan yang terakhir, yang keenam, kata beliau rahimahullah, wa qiraatul Qur'ani biqasdil qiraah. Membaca Quran dengan niat membaca. Yani meniatkan bahwa yang saya baca ini adalah ayat Quran. Itu hukumnya haram. Hukumnya apa? Haram. Kata para sahabat, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam la yahjibuhu 'anil Qur'an siwal janabah. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada yang menghalangi beliau dari membaca Quran selain junub. Tidak ada yang menghalangi beliau dari membaca Quran selain junub. Yani junub tidak boleh membaca Al-Quran. Tidak melalui mushaf, tidak juga dengan hafalan, tidak boleh. Orang junub tidak boleh membaca Al-Quran. Larangan ini, perhatikan, larangan membaca Quran. Jadi yang dilarang di sini yang dibaca adalah Quran. Adapun hadis Nabi SAW boleh. Atau misalnya ayat-ayat yang dulunya bagian dari Quran tapi dimansuh, dihapus hukumnya, sudah bukan bagian dari Quran. Seperti ayat tentang rajam. Ayat tentang rajam, kata Aisyah radhiyallahu anha, dulu bagian dari Al-Quran, tapi kemudian di belakangan dimansuh bacaannya dari Al-Quran. Yang seperti ini boleh dibaca bagi orang junub karena tidak dinamakan Quran. Ya, kita tahulah maksudnya Quran yang mana, yang kita tahu itu. Ya, Al-Quran diharamkan dibaca, haram dibaca bagi orang junub. Taib, ada beberapa syarat. Ada beberapa syarat pengharamannya. Syarat yang pertama, muslim. Syarat yang pertama apa? Muslim. Yani kalau ada orang kafir junub mau baca-baca Quran, ya, baca-baca Quran, ya tidak ada masalah. Kenapa? Dia tidak meyakini keharamannya. Hukum ini tidak berlaku bagi selain muslim. Hukum ini hanya berlaku bagi muslim. Jelas? Syarat yang kedua, akil balik, mukallaf, akil balik. Ini saya kira jelas. Ada orang gila junub baca Quran, ya sudah, nggak berdosa. Akil balik. Syarat yang ketiga, dia membaca Quran dengan suara yang terdengar walaupun oleh dirinya sendiri. Dengan suara yang terdengar walaupun hanya didengarkan oleh dirinya sendiri.
Kalau ada orang junub baca Quran dalam hati tidak masalah, dia tidak ucapkan. Atau misalnya ada orang junub membaca Quran, misalnya dia pakai Quran Android misalnya di HP-nya, terus dia komat kamit pakai mulutnya baca Quran tapi tidak ada suara yang keluar, maka ini juga hukumnya boleh. Ini juga hukumnya apa? Hukumnya boleh. Karena selama tidak ada yang keluar, itu tidak dikatakan qiraah dalam bahasa Arab. Qiraatan itu harus ada saut, harus ada suara. Jadi selama tidak ada suara, maka tidak melanggar walaupun mulutnya kumat kamit. Dan ini juga berlaku bagi perempuan haid. Perempuan haid haram membaca Quran kalau dengan suara yang terdengar oleh dirinya sendiri, apalagi kalau kedengaran orang lain. Kalau perempuan haid membaca Quran dari dalam hati tidak ada masalah. Atau dia komat kamit membaca Quran tapi tidak ada suara, bibirnya, lidahnya mengucapkan huruf-huruf tapi tidak ada suara sama sekali yang keluar, maka boleh. Tapi kalau ada suara yang keluar walaupun cuma dia sendiri yang dengar, maka hukumnya haram. Hukumnya apa? Haram. Ini syarat yang ketiga. Dan syarat yang terakhir, syarat yang keempat adalah ketika dia membaca ayat itu, niatnya dia adalah saya membaca ini sebagai bagian dari Quran. Itu maksudnya di sini biqasdil qiraah. Ini dia membaca ayat itu dengan niat itu adalah Al-Quran. Artinya kalau dia membaca Quran tapi tidak dengan niat itu sebagai Quran, dia membaca ayat nih, ada ayat Al-Quran dia baca, tapi ketika dia baca dia tidak meniatkan itu sebagai ayat Quran, maka hukumnya boleh walaupun pakai suara, tidak masalah. Contoh, perempuan haid nifas, orang junub, ketika mau mandi junub dia baca Bismillahirrahmanirrahim di awal. Kita tahu Bismillahirrahmanirrahim itu bagian dari Al-Quran berdasarkan kesepakatan para sahabat. Bismillahirrahmanirrahim bagian dari Al-Quran. Tapi kenapa perempuan haid dan nifas, ya orang junub boleh membaca itu? Jawabannya boleh kalau dia niatkan itu sebagai sunnah wudu, zikir sebelum mandi junub. Makanya sudah pernah kita bahas kemarin di sunnah-sunnah mandi junub, bahwa orang yang mau mandi junub, mau mandi wajib, boleh membaca Bismillahirrahmanirrahim dengan syarat dia tidak boleh meniatkan itu sebagai Quran, tapi dia meniatkan itu sebagai zikir sebelum mandi. Ada perempuan haid nifas, ada orang junub mau tidur, sebelum tidur dia baca ayat kursi. Orang junub baca ayat kursi, apa hukumnya boleh? Tergantung niatnya. Kalau kamu meniatkan ayat kursi ini yang saya baca ini adalah Al-Quran, saya baca dia sebagai Al-Quran, maka hukumnya haram. Tapi kalau dia membaca ayat kursi sebagai niat zikir-zikir sebelum tidur, termasuk di dalamnya ini perlindungan, zikir perlindungan, maka tidak ada masalah, boleh. Atau misalnya orang junub, perempuan haid nifas mau pergi safar, ketika di atas kendaraan dia membaca zikir di atas kendaraan, kan awalnya kan ayat Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Ini ayat Quran. Nah, kalau dia baca itu dalam keadaan junub dengan niat itu ayat Quran, maka haram hukumnya. Tapi kalau dia baca itu sebagai zikir safar, tidak ada masalah. Termasuk zikir pagi sore. Zikir pagi sore kan salah satunya 3 qul. Boleh dibaca oleh perempuan haid dan nifas, boleh dibaca oleh orang junub, dengan syarat dia membacanya dengan niat ini zikir perlindungan, bukan sebagai ayat Quran. Jelas sampai sini? Kapan dia niatkan itu sebagai ayat Quran? Walaupun dia niatkan ini ayat Quran sekaligus zikir, dua-duanya dia niatkan, hukumnya haram, tidak boleh. Jelas? Kalau dia niatkan ini Quran, maka hukumnya haram. Atau dia niatkan ini Quran sekaligus zikir, hukumnya juga haram. Tidak boleh dia niatkan Quran. Tapi kalau dia niatkan ini zikir, maka hukumnya boleh. Hukumnya apa? Hukumnya boleh. Ya, wallahu taala alam bisawab. Demikian pula kalau dia mengitlakkan, yakni sekadar membaca tanpa meniatkan ini Quran atau bukan, ini juga hukumnya boleh. Ya, wallahu alam bisawab. Ini selesai 6 larangan berkenaan dengan orang yang junub. Baik, azan termasuk. Belum? Baik. Jadi kesimpulannya,
orang junub, demikian pula haid dan nifas membaca Quran tergantung niatnya. Ya, kesimpulan niatnya ada 4. Ada 4 kemungkinan niat. Yang pertama, dia meniatkan itu sebagai Quran saja. Yang kedua, dia meniatkan itu Quran sekaligus zikir perlindungan atau yang semacamnya. Yang ketiga, dia meniatkan itu sebagai zikir perlindungan tok. Yang keempat, dia tidak meniatkan dua-duanya. Keadaan pertama dan keadaan kedua haram. Keadaan ketiga dan keadaan keempat, niat pertama dan kedua hukumnya haram, niat tiga dan keempat hukumnya boleh. Boleh bagi dia untuk membaca Al-Quran dengan syarat tadi. Ya, jadi totalnya ada 4 persyaratan. Ya, baru hukumnya haram. Kapan terkumpul 4-empatnya, maka haram membaca Quran bagi orang junub. Tapi kalau tidak terpenuhi salah satunya, maka hukumnya tidak haram. Boleh bagi orang junub membaca Al-Quran. Taib. Adapun zikir, kalimat Al-Quran di sini menunjukkan bahwa zikir-zikir yang lain tidak ada masalah ya. Zikir-zikir yang lain tidak ada masalah, boleh dibaca oleh orang yang junub. Ya, wallahu taala alam bissawab. Kemudian sebagai tambahan pembahasan pelengkap, hal-hal yang dimakruhkan bagi orang junub, tidak haram tapi makruh. Tidak haram tapi makruh. Hal-hal yang dimakruhkan bagi orang yang junub, yang pertama makan dan minum. Yani kalau dia junub dan dia mau makan dan minum, hendaknya dia setidaknya mencuci kemaluannya dulu, kemudian berwudu. Sunnahnya seperti itu. Kalau dia junub dan dia tidak mau mandi, tapi dia mau makan dan minum, maka dimakruhkan kalau dia tidak mencuci kemaluannya dan tidak berwudu. Hukumnya makruh. Yang kedua, tidur. Yang kedua apa? Tidur. Dimakruhkan orang junub tidur kalau tidak berwudu, mencuci kemaluannya kemudian berwudu. Hukumnya makruh. Dan yang ketiga, berhubungan suami istri. Yani kalau dia ingin mengulangi hubungan suami istrinya, maka disunnahkan dijeda dengan wudu di antaranya. Kalau tidak, maka hukumnya makruh. Sudah sampai sini hukumnya makruh. Ya, walaupun sebagian ulama mengatakan kalaupun dia tidak berwudu, maka minimal mencuci kemaluannya. Itu sudah mengamalkan aslus sunnah dalam hal ini. Dan asal sunnahnya mencuci kemaluan, tapi afdalnya berwudu. Jelas ya? Ala kulli hal, jadi sekali lagi, bagi orang yang junub kemudian dia tidak mencuci kemaluannya atau lebih lengkap lagi dia berwudu, maka dimakruhkan dia makan, minum, tidur dan berhubungan suami istri kembali. Wallahu alam bissawab. Nah, segera cukup. Ada pertanyaan? Belum masuk tuh. Sudah masuk? Ya, sudah.